Kami Gituin aja lah, biar abang telepon gubernur aja, biar saya ngomong sama beliau. telepon aja. Telepon aja. Telepon gubernur bilang staf gubernur minta Ya, Pak. tadi Satu, dua, tiga. Hadir dalam kebersamaan. Merah putih sebenarnya tidak layak lagi berkibar di Aceh. Ini nyala Pak? Semua malam ini. Seluruh Aceh Pak. 93% malam ini Aceh semua nyala Pak. Lil, Bahlul, sialan lu ya. Lu bilang udah hidup lampu, udah berapa persen? Lu Nyala sudah cepat. Malam ini nyala Pak. Nyala. Semua. Gila, presiden aja dibohongin. Astagfirullah. Setelah bilang ke Aceh, baju cewek semua. Jadi para warga Aceh yang terkena bencana banjir. ya Allah. Lihat, itu mobil yang udah lebur. Mana orang? Di rumah. Udah makan? Ya Allah ya Rabbi. Rasa kecewa yang disampaikan oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto. Halo guys, apa kabar kalian semua guys? Dimanapun kalian berada, semoga kalian baik-baik saja guys. Kali ini kita akan membahas video viral dan panas guys ini guys. Langsung saja kita video pertama guys, ini dia videonya. Sebuah video yang beredar luas di media sosial memicu perhatian publik setelah menampilkan sekelompok orang yang mengaku sebagai bagian dari gerakan Aceh Merdeka atau GAM sekaligus mengklaim sebagai staf gubernur Aceh. Dalam rekaman tersebut, kelompok itu diduga meminta jatah bantuan bagi korban banjir kepada aparat yang sedang menyalurkan logistik. Video berdurasi singkat yang diunggah akun Instagram @medsosaceh pada Senin 8 Desember 2025 itu memperlihatkan terjadinya perdebatan antara beberapa individu dari kelompok tersebut dengan personel TNI di atas kapal. Para individu itu meminta agar bantuan yang dibawa aparat dibagikan terlebih dahulu kepada mereka dengan dalih akan disalurkan kembali kepada warga terdampak banjir. Namun pihak TNI menegaskan bahwa proses penyaluran bantuan harus dilakukan sesuai prosedur. Aparat memastikan bahwa distribusi logistik dilakukan langsung kepada masyarakat yang membutuhkan tanpa melalui pihak-pihak yang tidak memiliki mandat secara resmi. halo bang. Halo. Izin bang dengan gimana bang? Namanya Tuan Tanah. Panglima Edicu. Tuan tanah Pak, tuan tanah. Panglima Edicu. Bukan, kalau saya bang pengawal dari Kodam bang, Letnan Junta bang. Ya. Iya bang. Nanti gitu kan. Gimana bang? Kapal bot bang, kapal bot. Tadi kebetulan jemput orang di kapal bang, kapal yang dorlok untuk logistik bantuan ini bang. Jadi mereka menyampaikan bang. Gimana bang? Enggak, Bang. Bupati uang dari Bupati enggak? Bupati. Jadi gimana bang? Halo bang? Halo bang. Ini bang, mohon maaf bang, ini perintah siapa bang? Perintah staf gubernur Basar Jasan. Dan kami ini tugas juga seperti Bapak juga. Kami Gituin aja lah, biar abang telepon gubernur aja, biar saya ngomong sama beliau. telepon aja. Telepon aja. Telepon gubernur bilang staf gubernur minta Ya, tadi kalau saya nggak punya nomor beliau bang, abang silakan telepon, biar saya ngomong. nggak ada HP-nya dari komunikasi Panglima AG tadi yang untuk ke Abang Simpang. telepon aja. Itu buka dulu itu, yang sebelah itu pintu itu. Ya, botnya sebelah di sini. Ya, sebelah sana. Oh ya, maka lucu juga. Memang lucu ini. Kalau enggak kami duduk-duduk aja di sana, nggak mau ngeliat-ngeliat ini.
Ini masing-masing tugas. Iya betul. Ini semua kita yang ada dalam dari sini, kita semua Tujuannya membantu masyarakat yang tidak boleh minum kopi. Tapi orang datang enggak. Kalau sekarang turun naik dalam bot, Bang BPBD kan dengar dulu. Bang BPBD ini bukan ancaman, bukan apa, ini adalah dapat contoh ini. Kalau abang naik ke sana, aku naik Honda ke atas. Betul, kita lihat sama bang. Sama, Makanya bermakna sana sedikit, sini sedikit, sana sedikit. betul. Bukan sedang kami merampas, ini bukan. Iya betul. Tapi sesuai yang kepada kehendak pemerintah. Oke? Oke ya? Kami nggak mau. Ya. Jadi sekarang ini bagaimana? Ya, mohon maaf bang, kami lanjut dulu. Oh, tambah dulu bang. Panglima lagi naik sini dari Demi. Jadi dia di Pondopo sini. Di mana? Teman. Ini bukan kami tahan, mohon maaf. Satu lagi nih Pak. Jadi kita kerja. Kita lagi nih satu sisi, Bang. Kita kan juga kejar waktu. Bukan kejar waktu. Pertimbangan kami mau ke Langsa ini, Bang. Dengan kondisi Kenapa kejar waktu kami tahu? Tahu? gimana? Kami arung lumpur segini. Betul, Bang. Tapi ya, Bang. Keselamatan kita juga, Bang. ya. Ini kan kondisi kan kita dapat Pak. Ini punya Timur ada nggak? Ada. Ada. Kita tahan, Bang. Bukan kita tahan, Bang. Kita mana mungkin tujuan kita ke sini. Tugas kita apa di sini? Iya, betul. Iya. Kakak, boleh spill pose foto favoritnya gak? Kakaknya cantik banget. Ada sih, yuk, mau iya. 1, 2, 3. Lampu menyala sudah cepat. Malam ini nyala Pak? Nyala. Semua? Malam ini? Seluruh Aceh? Seluruh Aceh Pak, 93%. Malam ini Aceh semua nyala Pak, 93%. Alhamdulillah. Tetapi kenyataannya sungguh jauh berbeda. Beginilah kenyataannya pada malam ini. Banda Aceh masih saja gelap gulita. Yang menyala hanya cahaya rembulan. Ternyata yang diprank oleh Pak Bahlil itu bukan hanya masyarakat Aceh. Bapak Presiden Prabowo juga kena prank dari Pak Bahlil. Lampu menyala sudah cepat. Malam ini nyala Pak? Nyala. Semua? Gila, presiden aja dibohongin. Astagfirullah. Setelah bilang kalau listrik Aceh 93% akan pulih ke presiden, kenyataannya sampai minggu malam hampir seluruh Aceh masih gelap gulita. Pernyataannya ini yang mewakili PT PLN Persero bisa dianggap sebagai kebohongan publik demi pencitraan di depan presiden. Kita sih gak ada masalah ya sama PLN-nya. Kita tahu petugas PLN yang di lapangan lagi berjuang buat memulihkan listrik. Tapi tolong, mulut menteri jangan lemes begitu. Ini warga Aceh masih menunggu. Aktivitas sehari-hari mereka lagi pada terganggu. Yang dibutuhkan ya listrik yang nyala, bukan janji palsu. Share biar lebih banyak yang aware. Bantuan ke Aceh, baju cewek semua. Jadi para warga Aceh yang terkena bencana banjir kemarin ini udah mulai dapat bantuan ya. Salah satunya ya pakaian, karena mereka butuh baju ganti ya kan. Cuma katanya mereka banyaknya dapat pakaian cewek anjir. Ini kalian lihat sendirilah, bapak-bapak tampang sangar malah pakai daster. Dan ini gak cuma satu video doang ya, pokoknya emang banyak banget anjir yang pakai baju cewek. Netizen pun komen, orang-orang pada mikir yang laki-lakinya pada hanyut semua apa ya. Waduh, enggak menurut gue ya, soalnya yang donasi baju bekas gini kan banyaknya cewek ya. Makanya yang sampai ke sana tuh baju-baju cewek. Karena kalau cowok kayaknya lebih ke donasi bentuk uang secara langsung atau enggak ya makanan ya kan. Soalnya kita sendiri para cowok tuh baju-bajunya itu-itu aja. Jadi gimana mau donate baju. Tapi ya semoga bantuan selanjutnya baju-baju cowok pun ada lah ya. Dan gimana nih menurut kalian? Teman-teman habis. Ini udah nggak sempat lagi diselamat. Ini anyut ini. Mobil anyut tuh. Habis teman-teman. Ya Allah. Kami tuh dari kemarin nggak bisa keluar. Ini baru bisa keluar ke kota.
keadaan kota. Kami udah seminggu terkurung di rumah. Kami ngungsi ke atas. Dan begitu keluar kayak gini keadaannya teman-teman. Ini tuh tingginya udah nggak tahu lagi seberapa. Ini kami mau cari bahan makanan. Nggak tahu masih ada apa enggak. Ini nih mereka udah nggak dapat makanan dari yang anyut-anyut. Ini tuh tinggi ya teman-teman, ini tuh tinggi. Ini banjir gunung kemarin aja itu nggak kena. Dan sekarang habis teman-teman. Assalamualaikum. Pak, Ustadz izin. Ini habis lumpur semua. Lihat. Ini kondisi rumah kami juga nggak jauh beda dari ini. Habis. Kalau ada gas. Habis teman-teman, habis. Ini buka nih. Masih bisa nggak? Coba. Masih ada beras nggak? Bang, ini beras di mana? Masih ada? Ada. Itu ada, masih ada nggak ya? Coba. Nah. Ini juga habis lihat teman-teman. Ini kota teman-teman, ini kota. Usaha laundry. Habis teman-teman. Royong. Ini grosir. Bang J, masih ada beras? Terendam pasti ya? Udah basah ya? Teman-teman, kalau melihat mobil-mobil, lihat mobil Pajero. Ini kayaknya mobil-mobil anyut lah nih. Ini dapat ini yang terapung ini yang dari habis Indomaret teman-teman. Indomaret udah pada dibobol. Kita sendiri juga nggak tahu ini stok makanan gimana. Kita ini lagi cari makanan tapi kayaknya udah ini harus cepat lewat kayaknya, kalau nggak kita nggak dapat apa-apa. Ini kayak mobil-mobil udah yang hanyut-hanyut. Habis teman jadi sendal apa? Indomaret dari kemarin kayaknya. Mobil. Mobil motor. Gitu ya. Ya teman-teman, mobil pada hanyut. Mas dari mana? Mas, sini. Ini gede. Teman-teman, mobil numpuk semua. Lihat.
Itu mobil yang udah terlebur. Satu orangnya lah. Orangnya cuma ngambil satu. Pilih lu, Wak. Apa yang bisa ditangkap, Wak? Bang, tadi guys selamat. Malam. Selamat, Wak. Selamat. Itu mayat. Itu. Ini kan mayat. Siapa tuh? Entah. Ini mayat ini, Bang. Ada mayat tergeletak. Mana mayat? Itu. Siapa tuh? Nggak tahu, Bang. Mayat, Kak? Iya, mayat. Pura-pura. Udah dari kemarin udah meninggal. Orang gila, orang bagus. Mobil semua. Kalau saya ngeromong ke tali tang bawah, Pak. Tapi kita ngangkat mau. Masih kece ya. Lumpurnya sebel itu. Oh. Hari pasca kejadian bencana banjir. Kacang mobilnya. Ngomong ber. Oke, bahan. Ya Allah, hancur lebur. Dalam kali enggak? Bisa. Bang, Pak. Udah makan. Ya Allah ya Rabbi. Bahlul, memang lu bener-bener ya Bahlul ya. Lu lihat nih di dalam kegelapan. Lu dengar nggak suara ngaji itu? Lu dengar. Bisa-bisanya lu ngeprank presiden ya. Bisa-bisanya lu ngeprank presiden, lu bilang hidup lampunya udah berapa persen ini hidup. Tai lu Bahlul. Lihat nih. Gimana nih? Ini teman-teman cahaya ilahi atau cahaya PLN? Apa nih? Cahaya dari mana? Coba kalian jawab. Cahaya ilahi tuh, lihat nih.
Ini bekas-bekas ya. Ini mana nih? Nih menteri-menteri, pejabat-pejabat yang ngatain bahwa ini hanya sekedar seram di media. Memang tolol, kesel banget nih. Modelan kayak ini, lihat nih. Lihat tuh. Kegelapan, gelap, orang mengaji. Apa perlu ku kasih nampak sama lu Bahlul? Bisa-bisanya Pak Prabowo, Pak Presiden yang terhormat, tolong dong Pak. Ya, jangan terlalu didengar omongan menteri-menteri yang memang nggak ada otaknya. Cuma bisa ngasih omongan fake doang. Bapak dengar dong suara masyarakat mengaji. Ya, masyarakat tuh mengaji Pak. Untuk menolak bala. Ini tuh udah luar biasa Pak bencananya. Nih Bapak, lihatlah. Ini tuh gelap. Si Bahlul bisa-bisa ya lu Bahlul ya. Nggak ngerti gua nih. Bahlul, sialan lu ya. Lu bilang udah hidup lampu. Udah berapa persen. Lu bilang siap. Ini apa? Astagfirullahaladzim, pengen berkata kasar. Memang layak si Bahlil ini dikatain. Nggak ngerti ya. Dengar tuh. Lihat nih, semuanya ini gelap Bahlil. Gelap. Bisa-bisanya lu nipu presiden. Pakai matamu. Lihat nih, Bapak Presiden yang dikata bahwasanya udah hidup lampu. Ini cahaya dari mana nih? Cahaya dari PLN atau cahaya ilahi? Lampu. Iya kan, cahaya bulan yang menemani itu. Lihat, kita bakal ngelihat orang-orang mengaji. Ayo angkat. Nih, lihat Bahlil. Lu ngeprank presiden. Tuh, ngeprank banget gak sih? Astagfirullahaladzim, gak ngerti gua. Nah, lihat nih. Lihat nih masyarakat. Jangan nipu-nipu lu Bahlil. Kesal gua. Pasal yang kami gunakan adalah pasal 263, yaitu mengenai pemalsuan dokumen atau surat dengan ancaman hukuman pidana penjara paling lama 6 tahun. Kami berpesan pada masyarakat bahwa dengan adanya kasus ini, harapan saya masyarakat tidak mudah lagi diiming-imingi dengan bisnis-bisnis yang belum jelas, melakukan pernah jadi refugee sendiri. Ya, nah untuk kasus yang kemarin yang sempat menghebohkan jagat dunia, sosial media dan seluruh Indonesia, karena pernikahan panjenengan heboh luar biasa. Ini kawan-kawan media menanyakan apa motif saudara dengan menggunakan 3M itu dan bagaimana caranya? Biar istri saya mau. Nah, jelas ya. Udah, cuma itu. Berarti Anda menggunakan cek itu sehingga korban percaya dan ingin menikahi panjenengan, betul? Kalau yang aset